Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Kita kembali lagi pada pembelajaran matematika wajib. Di sini kita akan bahas mengenai fungsi komposisi. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas ya tentang fungsi dari definisinya, contoh-contohnya, dan juga kemarin mencari domain, sama rank. Untuk operasi fungsi juga sudah dibahas ya kemarin. Nah, di sini juga masih tentang bab fungsi. Nah, tapi di sini kita akan bahas tentang fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu apa? Kita lihat. Untuk fungsi komposisi. Nah, di sini itu penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Jadi komposisi fungsi itu, misalkan kita punya dua fungsi. Nah, kita akan digabungkan menjadi fungsi baru. Nah, ini dinamakannya komposisi fungsi. Tapi berbeda ya dengan pengoperasian dalam kata arti misalkan dijumlah, dikali, yang seperti yang kemarin ya. Kemarin kan ada operasi fungsi yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, komposisi fungsi ini berbeda dengan pengoperasian seperti kemarin. Nah, ini dia akan menghasilkan fungsi baru, namun dia memiliki syarat. Nah, tapi kita lihat dulu di sini, untuk penggabungannya itu disebutnya komposisi fungsi. Nah, itu kalau misalkan dari fungsi pertama dan fungsi kedua itu digabungkan, disebutnya komposisi fungsi, atau proses penggabungannya itu dinamakan komposisi fungsi. Nah, untuk hasilnya, hasil dari penggabungan tadi, dua fungsi tadi, dinamakan fungsi komposisi. Hanya dibalik ya, untuk komposisi fungsi itu prosesnya, kalau untuk fungsi komposisi itu hasilnya. Jadi, fungsi barunya disebut fungsi komposisi. Nah, misalkan di sini kita punya 3 himpunan. Nah, di sini ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Untuk yang A itu dia memiliki anggota si X, yang B memiliki anggota Y, dan C memiliki anggota Z. Nah, di sini misalkan untuk himpunan A, kita akan petakan kepada himpunan B. Nah, di sini kan si A itu punya anggotanya X ya. Nah, si X ini akan dipetakan oleh F ke Y. Jadi, ini F itu fungsi F ya. Nah, ini fungsi yang pertama nih. Kalau pemetaan itu kan berarti fungsi ya. Nah, di sini X akan dipetakan kepada Y. Terus, untuk notasinya sendiri bisa dituliskan seperti ini ya. Untuk fungsi F, X, di mana X dipetakan kepada Y. Atau bisa juga dituliskan dengan Y sama dengan Fx. Nah, ini untuk fungsi F. Terus, dari himpunan yang B, kita akan petakan nih ke himpunan yang C. Sehingga kan punya fungsi baru ya, di sini fungsi G. Nah, dari Y ini kita petakan ke Z. Jadi di notasinya, fungsi G di mana Y memetakan terhadap Z. Atau bisa juga ditulis dengan Z sama dengan GY. Atau juga bisa ditulis seperti ini. Nah, ini merupakan gabungan nih dari G, fungsi G, terus ini Fx, fungsi Fx. Jadi, fungsi Fx ini dimasukkan kepada fungsi G. Nah, ini dinamakan komposisi nih. Nah, biar lebih jelas, kita lihat lagi slide berikutnya ya. Jadi, di sini kalau misalkan ilustrasinya seperti ini ya. Jadi, ada dua fungsi. Di sini fungsi pertama, ini fungsi kedua. Nah, dari fungsi pertama itu kan dia punya kodomain nih, si A. Nah, terus dia juga punya rank yang dipilih oleh kodomainnya ya, yang ada di si B. Nah, dari rank yang fungsi pertama, fungsi F ini, nah ranknya itu dia memetakan kepada si C. Nah, berarti kan untuk yang G ini punya rank baru. Nah, rank baru itu nanti bisa dipetakan nih dari A ke C. Jadinya memiliki fungsi baru. Tadinya ada F dan G sehingga dilangsungkan jadinya A ke C. Tidak lagi dari A ke B, B ke C. Jadi langsung dari A ke C. Nah, ini dinamakan komposisi penggabungan.
Nah, tadi kan fungsi pertama ini ya fungsi f. Fungsi kedua fungsi g. Fungsi f itu memetakan x ke y. Fungsi g itu memetakan y ke z. Nah, maka fungsi yang memetakan x ke z itu dinamakan komposisinya nih. Nah, untuk komposisinya itu berarti komposisi fungsi f dan g. Untuk penulisannya G bundaran F atau G komposisi F. Nah, ini bundaran ya dibacanya atau bisa juga dibaca komposisi. Sehingga penulisannya yaitu fungsi G bundaran F X atau G fungsi Fx. Artinya ini fungsi Fx ini dimasukkan ke fungsi G. Nah, ini kalau yang dipetakannya itu dari F ke G. Kalau misalkan yang di petaannya itu dari G ke F, kebalikannya ya. Nah, ini beda lagi nanti rumusnya. Kalau misalkan ini kan tadi F ke G, berarti untuk fungsinya, rumus fungsinya yaitu G bundaran F. Nah, kalau dari G ke F, dia dibalik, jadinya F bundaran G. Jadi yang dipetakannya itu ditaruh di depan. Nah, ini F memetakan G, jadinya G-nya yang di depan. Kalau dari G ke F, berarti F-nya yang di depan. F bundaran G. Jangan ketuker ya, kalau misalkan G bundaran F, artinya yang F-nya yang dimasukkan kepada fungsi G. Tapi kalau misalkan G ke F, kalau yang dipetakannya itu dari G ke F, berarti yang dimasukkannya itu yang G ke F. Jadi fungsi G dimasukkan kepada fungsi F. Nah, biar nggak bingung kita langsung pada contoh soal aja ya. Nah, di sini contoh pertama. Di sini ada fungsi F di mana A memetakan kepada B dan fungsi G di mana B memetakan kepada C. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini ya. Nah, contohnya di sini ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Di sini ada anggotanya nih. A itu A kecil, B kecil. Untuk B itu 1, 2, 3. Dan C itu ada P dan Q. Nah, di sini berarti A ke B, memetakan A ke B. Nah, ini fungsi F itu memetakan A kepada B. Nah, dia menghasilkan, ini kan domainnya, ini kodomainnya. Terus, yang dipilih ini berarti ranknya. Nah, ini ranknya 1 dan 3. Terus, yang kedua yaitu fungsi G. Fungsi G ini memetakan B ke C. Nah, di sini fungsi B itu kan domainnya 1, 2, 3 nih. Yang satu memilih ke Q, yang tiga memilih ke P. Nah, untuk syarat sendiri dari komposisi, sebuah fungsi itu bisa dikomposisikan seperti ini. Jadi, untuk, kan ini fungsi F memiliki domain sama rank ya, yang dipilihnya nih, yang dipilih oleh domain. Nah, rank dari fungsi ini, fungsi F, itu harus ada yang sama dengan domain dari fungsi G. Jadi, untuk ranknya, rank dari F harus punya irisan atau yang sama dengan domain yang G. Jadi kalau misalkan yang G ini domainnya ada yang sama dengan rank yang fungsi F, nah berarti fungsi F dan G ini bisa dikomposisikan. Tapi kalau misalkan di sini ranknya tidak ada yang sama dengan domainnya, misalkan di sini ranknya kan 1 dan 3. Terus kalau yang G itu domainnya misalkan 4, 5, 6. Nah kan tidak ada yang sama ya, tidak ada yang beririsan. Nah berarti itu nggak bisa dikomposisikan. Seperti itu. Jadi syaratnya itu untuk rank yang fungsi F harus memiliki irisan dengan domain dari fungsi G. Nah, di sini kita balik lagi pada soal ini ya. Tadi kan sudah dikasih tahu kalau yang bisa dikomposisikan yang harus rank dan domainnya itu harus punya irisan. Nah, di sini kan udah masuk syarat ya, berarti dia punya irisan nih 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 ini kan ranknya, terus 1 dan 3 ini juga termasuk dalam domain yang G, berarti ini bisa dikomposisikan. Nah, apa yang ditanyakannya di sini? Tentukan G bundaran F A dan G bundaran F B.
Nah, di sini ditanyakan G bundaran F. Berarti yang dipetakannya kan F ke G ya. Kalau G bundaran F berarti yang dipetakannya F ke G. Berarti di sini yang dimasukkan yaitu fungsi F dimasukkan kepada fungsi G. Nah, kita lihat berarti fungsi F-nya itu ini ya. 1 untuk A, 3 untuk B. Terus yang kedua di sini G bundaran F. Nah, G bundaran F juga sama ya, berarti kan masih sama dari F dipetakan kepada G. Berarti fungsi F dimasukkan kepada fungsi G. Yang pertama dulu dari G bundaran F. Yang A, berarti kita lihat di situ untuk yang A dia milihnya siapa. Jadi rank dari domain A itu yang dipilihnya kan 1. Nah, di sini nih A itu memilih 1, kan yang ditanyakan yang A ya di sini. Berarti A dia memilihnya 1. Kita lihat yang 1 ini di fungsi G dia memilih siapa? Nah, si G ini di fungsi G si 1 ini kan memilih yang Q. Sehingga untuk G bundaran F atau komposisi dari pemetaan F ke G untuk yang A itu hasilnya adalah Q. Jadi kalau misalkan A dipetakan ke C berarti hasilnya yaitu Q. Jadi untuk G bundaran F yang A sama dengan G FA atau FA dimasukkan kepada fungsi G menghasilkan G1 yaitu Q. Nah, yang kedua itu kan G bundaran F yang B ya. Nah, itu caranya sama. Kita lihat. Di himpunan A, si B ini memilih siapa? Kepada si himpunan B ya. Berarti ini ranknya kan 3. Nah, kita lihat kalau untuk mendapatkan komposisinya, berarti kita lihat yang 3 ini dia memilih siapa ke si C. Nah, memilihnya kan dia yang P ya. Nah, dari 3 ini dia memilihnya si P. Jadi untuk G bundaran F yang B, dia untuk hasilnya, fungsi komposisinya, untuk hasilnya berarti yang P. Seperti itu. Jadi kita lihat aja kalau misalkan yang ditanyakan itu G bundaran F. Berarti kan pemetaan dari F ke G atau yang F ini dimasukkan kepada yang G. Tapi jangan kebalik ya, kalau misalkan di sini F bundaran G, berarti kalau F bundaran G, yang G dimasukkan ke yang F. Jadi yang dilihat si G dulu. Dimasukkannya ke yang F. Nah, di sini kan ditanyakannya G bundaran F, berarti yang F dimasukkan ke yang G. Nah, si F ini domainnya kan yang B, yang ditanyakan nih. Terus dia memilihnya si 3. Nah, kita lihat di G ini si 3 memilih siapa? Si P. Jadi untuk hasilnya yaitu G bundaran F yang B adalah P. Nah, gimana kalau misalkan soalnya itu berbentuk fungsi, seperti misalkan fungsi linier, fungsi kuadrat yang tidak ada himpunannya nggak diketahui seperti ini. Nah, berarti kan untuk mencari komposisinya sama seperti syaratnya ya, syaratnya untuk rank dari fungsi F itu harus beririsan atau beririsan dengan domain yang fungsi G. Jadi untuk domain fungsi G itu harus himpunan bagian dari rank. Kalau misalkan bukan himpunan bagian dari ranknya, berarti tidak bisa dikomposisikan. Nah, kita masuk pada contoh soal yang berbentuk fungsi ya. Di sini tentukan G bundaran F 5 dan F bundaran G 2. Dari jika yang diketahuinya fx 2x dikurang 5. Nah, ini fungsi pertama ya, fungsi fx. Dan ini fungsi gx, yaitu 5x ditambah 2. Nah, kalau ini fungsi linier ya, karena berpangkat 1 nih, linier semua. Berarti kalau yang ditanyakannya G bundaran F, artinya fungsi F dimasukkan kepada fungsi G. Nah, fungsi F ini, fungsi G yang ini. Berarti fungsi ini dimasukkan kepada fungsi yang gx. Kalau yang fungsi
F bundaran G berarti kan kebalikannya ya. Fungsi G dimasukkan kepada fungsi F. Jadi dari belakang bacanya. Fungsi G dimasukkan kepada F. Berarti fungsi G ini fungsinya kita akan masukkan pada fungsi F. Sehingga menghasilkan fungsi komposisinya, fungsi barunya. Nah, kita coba dulu untuk yang pertama yaitu G bundaran F. Nah, untuk G bundaran F di sini kan rumusnya nih. Berarti sama dengan G fx atau fx dimasukkan kepada fungsi G. Jadi yang akan kita masukkan itu fungsi fx. Dimasukkannya kepada fungsi G. Nah, cara memasukkannya itu maksudnya apa? Nah, di sini kan fungsi Gx yaitu 5x ditambah 2. Nah, berarti untuk yang x-nya di fungsi Gx, kita akan rubah dengan fungsi fx. Nah, kan ini 5x tambah 2 ya, nah ada x-nya. Untuk semua yang misalkan di sini juga fungsi kuadrat, misalkan x pangkat 2 ditambah x, kan berarti x-nya ada 2 ya. Berarti semua x-nya kita akan rubah dengan fungsi fx yang kita akan masukkan ini. Nah, ini x nih, 5x. Berarti x-nya kita akan ganti dengan fungsi fx. Fungsi fx-nya berapa? 2x dikurang 5. Berarti kita masukkan 2x dikurang 5. Jadi, x-nya kita ganti dengan 2x dikurang 5. Ditambah 2 tetap ya. Kalau urutannya soal di fungsi gx-nya seperti ini, ditulis untuk ditambah 2-nya. Jadi, jangan cuma hanya mengganti nilai x-nya saja. Tapi fungsi yang gx-nya tidak lengkap, tidak ditulis lengkap. Nah, dilengkapin. Di sini tambah 2. Jadi yang hanya diganti fungsi fx hanya x-nya saja. Setelah itu baru dioperasikan. Pengoperasiannya sudah bisa kan ya, kalau dalam kurung berarti ini dikali. Jadi ini dikali 10x dikurang 25 ditambah 2. Sehingga hasilnya yaitu 10x dikurang 23. Nah, ini fungsi barunya yang kita dapat. Untuk rumus barunya nih dari G bundaran fx. Nah, ini baru rumus barunya ya. Fungsi barunya. Nah, tapi yang ditanyakan di sini adalah G bundaran F5. Nah, berarti kan di sini 5 ya. Nah, di sini baru X. Berarti kita ganti X-nya dengan 5. Sehingga G bundaran F5 yaitu X-nya kita ganti. Dari rumus yang baru tadi, fungsi komposisi yang kita dapat, kita masukkan X-nya dengan angka 5. Sehingga kita dapat 10 dikali 5 kan 50, dikurang 23 berarti 27. Nah, ini hasil dari G bundaran F5, 27. Kalau misalkan yang ditanyakannya hanya rumusnya saja, misalkan di sini G bundaran Fx, berarti cukup sampai rumus di sini, fungsi komposisi barunya. Kalau misalkan ditanyakan di sini konstanta seperti ini, berarti yang dimasukkan X-nya diganti dengan yang ditanyakannya. Begitu juga misalkan yang ini, F bundaran G. Nah, F bundaran G kita cari dulu rumus barunya dari fungsi ini. Berarti kan ini pemetaannya yang G kita masukkan kepada fungsi F. Yang G kita masukkan pada fungsi F. Nah, yang G berarti fungsi F-nya apa? Nah, fungsi F-nya kan ini 2x dikurang 5. Nah, kita ganti X-nya itu dengan fungsi yang G. Jadi kebalikannya ya, kalau fungsi tadi fungsi G bundaran F yang dimasukkannya fungsi F-nya dimasukkan kepada fungsi G. Jadi yang fungsi F-nya untuk X yang di fungsi G kita masukkan fungsi Fx-nya. Tapi kalau yang ditanyakannya itu F bundaran G berarti yang G yang dimasukkan kepada fungsi F. Jadi rumahnya itu berarti yang si fungsi F. Jadi yang digantinya itu X yang si F ya. Nah, X-nya ini kita ganti dengan yang Gx. Nah, Gx-nya kan 5x ditambah 2. Berarti ini 2x, kan ini 2x. X-nya diganti dengan 5x ditambah 2. Dikurang 5. Nah, dikurang 5. Tetap ditulis ya. Untuk fungsi fx-nya dengan lengkap. Misalkan fungsi kuadrat juga sama. Misalkan kalau fungsi kuadrat x pangkat 2. Berarti di sini juga G-nya, untuk fungsi G-nya di pangkat 2 kan. 5x ditambah 2 pangkat 2. Seperti itu. Jadi tergantung dari rumahnya di sini yang akan kita masukinya. Di sini tinggal dikalikan sama seperti tadi ya perkaliannya. Berarti hasilnya yaitu 10x ditambah 4 dikurang 5. Sehingga kita dapat untuk fungsi barunya yaitu 10x dikurang
1. Nah, ini fungsi barunya atau fungsi komposisinya yang kita dapat dari F komposisi G yang X ini fungsinya. Nah, yang ditanyakan yaitu F bundaran G 2. Berarti kita masukkan X-nya kita ganti dengan 2 sehingga kita dapat di sini 10 dikali 2 yaitu 20 dikurang 1 hasilnya 19. Nah, sampai sini bingung nggak? Jangan sampai kebalik dari untuk konsepnya ya. Kalau misalkan ditanyakannya GOF atau G bundaran F, berarti yang dimasukkannya itu yang F dimasukkan kepada G. Jadi yang jadi rumahnya atau yang nih, yang seperti ini ya, rumahnya nih, berarti yang G. Yang X-nya kita rubah dengan si Fx. Jadi semua X yang ada di G, kita akan rubah dengan Fx-nya. Untuk nilai X-nya ya. Nah, kalau misalkan yang ditanyakannya F bundaran G, berarti yang G yang kita masukkan kepada F. Berarti yang jadi rumahnya yaitu si F. Jadi semua X yang ada di fungsi F, kita akan rubah dengan fungsi Gx. Kalau misalkan ada 3 fungsi nih, sama saja seperti itu. Kalau misalkan di sini ada fungsi F, fungsi G, dan fungsi H. Nah, berarti kalau ditanyakan G bundaran F bundaran H, yang kita masukkan dari belakang dulu. Dari fungsi H, kita masukkan dulu ke fungsi F. Dari fungsi yang tadi sudah didapat, fungsi F bundaran H, kita masukkan ke fungsi G. Jadi dari belakang ya masukannya, bukan dari depan. Jadi ini seperti ini yang dimasukkan dari F ke G. Jadi dari belakang dimasukkan yang ke fungsi yang di depan. Kalau misalkan ada 3 juga sama, berarti dari belakang dulu, yang paling belakang dimasukkan dulu ke tengah, dari yang tengah baru dimasukkan pada yang depan. Seperti itu. Nah, bisa juga sambil dibaca-baca ya di LKS-nya, tapi masih LKS yang bab yang semester pertama ya, masih dalam fungsi, yaitu fungsi komposisi. Di situ banyak contoh-contoh soalnya, bisa dipelajari. Untuk tugasnya sendiri nih, kerjakan LKS halaman 58 yang bagian 2. Hanya nomor 2, 3, dan 4. Ditulis soalnya ya, di buku catatan ya. Di buku tugasnya. Di buku tugasnya tulis soalnya, baru jawabannya. Biar nggak lupa. Nah, ditulis soalnya, terus jawabannya nomor 2, 3, dan 4. LKS halaman 58 yang bagian 2. Nah, ini LKS yang semester pertama ya. Kita masih di materi yang semester pertama kemarin. Karena untuk LKS yang semester 2 nanti setelah ini ya. Kita masih akan bahas satu lagi yaitu fungsi inverse. Nah, kita untuk minggu depan mungkin kita akan masuk pada fungsi inverse. Nah, makanya itu kita harus paham dulu nih fungsi komposisi ini karena masih berkaitan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan dalam pembahasan tadi, boleh nanti ditanyakan di Edmodo ya. Atau bisa japri juga. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk tugasnya ya. Dikerjakan seperti biasa paling akhir itu jam 7 malam ini. Untuk minggu-minggu ke depan mungkin saya akan mengambil nilai untuk ulangan harian ya. Jadi dipersiapkan saja untuk bab yang fungsi ini dari pertama ya, yang fungsi tentang dari konsepnya atau dari untuk mencari domain, kodomain, dan penggambaran grafiknya, dan juga untuk pengoperasian sampai yang sekarang di sini fungsi komposisi. Mungkin juga nanti sampai fungsi inverse. Nah, untuk jadwalnya lebih lanjutnya mungkin nanti saya akan infokan lagi ya. Tapi dipersiapkan saja. Catatannya dilengkapi, dipelajari LKS-nya, atau bisa juga lewat dari YouTube ataupun dari Google. Nah, mungkin dari kalian sekarang udah banyak ya untuk aplikasi-aplikasi matematika. Nah, saya tidak melarang untuk kalian menggunakan itu dalam mengerjakan tugas, tapi saya mohon kalian jangan hanya mengambil hasilnya saja, tapi dilihat di situ prosesnya, langkah-langkahnya. Jadi biar kalian paham kalau itu tuh hasilnya dapat dari mana.
Jadi jangan cuman melihat langsung ke hasilnya. Karena di sini untuk penilaiannya saya tidak melihat hanya hasilnya saja ya, tapi melihat dari prosesnya. Kalau kalian mengerti kan saya juga ada kepuasan tersendiri ya. Nah dari itu saya harap kalian bisa belajar dengan mandiri ya, walaupun keadaannya sedang seperti ini. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau dalam pembahasannya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.